is dinsdag 30 december 2025. Ik ben Tati Westhoff vanuit Nederland. Deze programma wordt aangeboden door Mandeh Minang Mancanegara en wordt uitgezonden live in YouTube door onze sponsor Radio Kebuminang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya adalah Tati Westhoff dari Belanda. Acara ini dipersembahkan oleh anggota organisasi saya, Mandeh Minang Mancanegara, yaitu Organisasi Persatuan Ibu-Ibu Minang yang berada di seantero dunia. Salah satunya saya tinggal di Belanda dan ketua kami tinggal di Amerika. Yang hari ini, bulan ini, kebetulan berada di Indonesia dan beliau sedang sibuk menyalurkan donasi-donasi yang dikumpulkan oleh organisasi kami. Oke, itu sedikit perkenalan mengenai organisasi. Les ini terbuka untuk umum, diadakan setiap hari Selasa pada jam 20 waktu Indonesia bagian Barat dan waktu setempat berbeda ya. Deze les wordt gegeven ieder dinsdag en deze les vandaag is de laatste les van dit jaar. Hari ini, les ini hari terakhir karena ini adalah penutup tahun dan kita juga menutup gelombang kedua. Gelombang ketiga akan diadakan pada tanggal 6 Januari tahun 2026. De volgende les, het is sessie nummer 3, wordt gegeven in dinsdag 6 Januari 2026. Tidak usah berpanjang lebar, saya akan sedikit tema hari ini adalah tema perpisahan dan penyambutan tahun baru. Tot ziens Desember artinya apa? Sampai jumpa kembali Desember, maksudnya Desembernya akan datang. Welcome Januari. Selamat datang bulan Januari. Ya. Jadi temanya itu hari ini. Kita lihat ini apa. Ini nanti. Nah, tema tersebut bagi yang baru datang, baru yang gabung mungkin belum bisa memahami, tetapi bagi mereka yang baru gabung, kami bersama Radio Kebuminang sudah memvideokan acara ini mungkin lebih dari 60-70 video karena sudah berjalan dua episode dan mereka dipersilahkan untuk melihat video-video sebelumnya. Dengan mengetik Radio Kebuminang, Anda akan mendapatkan video-video yang telah kami rekam di sana ya. Oke. Ini adalah bagi kelas yang sudah biasa mengikuti saya sudah membuatkan teks dalam video berupa teks juga. Ini akan saya perlihatkan, dipersilahkan untuk mic-nya ditutup, didengarkan, dan bagi yang sudah mendengarkan, yang sudah paham, bisa menulis beberapa kata yang dijumpai nanti. Ya, dames en heren, zoals gewoonlijk, onze thema is vandaag nieuwjaar, omdat binnenkort, volgende week, is het al nieuwjaar. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, beberapa hari lagi ya, kita akan membicarakan tema New Year in Nederland. Bagaimana kami di Belanda merayakan hari tahun baru. Saya persilahkan untuk menutup mic-nya. Bismillah. Mijn eerste oud en nieuw in Nederland. Is dit jouw eerste oud en nieuw in Nederland? Ik herinner me mijn eerste keer hier nog heel goed. Ik was onzeker en vaak overweldigd. Veel dingen waren nieuw voor mij. Ik wist niet hoe ik me juist moest gedragen. In mijn thuisland is oud en nieuw heel anders. In Nederland voelt deze dag rustiger aan. Hoe Nederlanders rustiger aan. Soms lijkt alles. Tunggu ya, akan saya kembalikan lagi kepada
Ya, oke. Temanya adalah Mijn eerste oud en nieuw in Nederland. Mijn eerste itu artinya apa? Yang pertama. Mijn eerste yang pertama, tahun baru yang pertama, tahun tahun baru pertama kalau bahasa Indonesianya tahun baru pertama saya di Belanda. Ini mudah dipahami ya karena ini berikutnya. Nah, is dit jouw eerste oud en nieuw in Nederland? Oké, ik herinner me mijn eerste keer hier nog heel goed. Ik was onzeker en vaak overweldigd. Mbak Barti, apa yang bisa dipahami dari teks ini yang pertama? Apa kata kerjanya yang mana? Bentuk kalimatnya seperti apa? Apakah ada yang bisa dipahami? Silahkan kalau mau dibuka mic-nya. Di saya belum ada share screen-nya, Nah, yang benar. Udah belum kelihatan. belum? Yang ada Oh. in Nederland voor deze dag. Pasti Wacht. kan. Oké, wacht even, wachten. Gepauzeerd. Dat is niet leuk. Tunggu. Udah, bagaimana nih? Udah? Herten. Oke. Apakah bisa dilihat sekarang? Bisa. Sudah, sudah. Oh, oke. Oh, tadi saya istirahat pause. Oke. Silahkan dibaca dulu alinea pertama. Nanti kita lihat kata kerjanya apa, artinya apa. Silahkan. Is dit jouw eerste oud en nieuw in Nederland? Mhm. Lanjut, baca lanjut. Ik herinner me mijn eerste keer hier nog heel goed. Mhm. Ik was onzeker en vaak overweldigd. 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 Ya. Apa yang bisa dilihat kata kerjanya apa? Yang Kata pertama. kerjanya sign ya, itu kalimat tanya Jadi kata kerjanya apa? dari is. Betul. Sign. Dari Zain, bagus ya. Bagus. Jadi apakah ini gimana terjemahannya? Apakah ini? Apakah kamu pertama? Jauh itu pertama ya? Jauh itu posesif ya dari is. Apakah ini hari pertama kali maksudnya bahasa Indonesia apakah tahun baru ini pertama kali maksudnya gimana sih? Apakah ini tahun baru kamu pertama di Belanda? Gimana sih bahasa Indonesianya? Gitu ya. Bagusnya? apakah Mungkin Apakah outnya? ini out and new itu tahun lama sama tahun baru, berarti di sini ya tahun baru. pergantian tahun ya. Dari ya betul. Out and new itu bukan tahun barunya. Malam tahun baru di kita disebutkan out and new. Out itu tua, new itu baru. Jadi dari jam 12 kita sebelum jam 12 kita menunggu out and new. Di situ pertama kali out dan new. Jadi malam tahun baru ya. Jadi oke. Terus ik herinner me, ini agak sulit. Saya ingat. Ik herinner me mijn eerste keer. Saya ingat akan pertama kali saya ada di sini, maksudnya dengan out and new. Terus nog heel goed itu apa? Dengan jelas ya. Goed itu masih ya heel goed. Ya, lanjut. Ik was onzeker en vaak overweldigd. Kata kerjanya bagus. Dari kata kerja sign juga, tapi ini past tense ya. Oke. Ya, silakan Ibu Jus ya, baca yang nomor 2-nya. Ibu Jus ada? Ibu Jus tadi saya ya. Atau saya baca dulu ya. Veel dingen waren. Silakan kalau mau baca sendiri. Ya. Oke. Veel dingen waren nieuw voor mij.
Mhm. Ik wist niet hoe ik me juist Juist. moest gedragen. Mhm. In mijn thuisland is oud en nieuw heel anders. Oke. Kata kerjanya apa kira-kira? Digen. Veel dingen? Veel Oh dingen ya, itu dingen. banyak hal. Bukan. Veel dingen Bukan. itu banyak hal. Itu pokok kalimatnya. Jadi kata kerjanya Waren. adalah Waren. waren. Dari kata Waren. kerja apa? Waren dari Zijn. was. Zijn. Dari Zijn. kata zijn ini past tense-nya ya. Kalau untuk Ya. tunggal Present was untuk ya. jamak. Untuk yang jamak. Ya, jadi artinya gimana? Banyak hal. Banyak hal banyak Baru. hal New. di tahun baru. Hal yang baru Hal yang baru untuk bagi saya. saya. For Untuk me. saya. Bagus. Kalau yang berdua, kata kerjanya? Ik wist niet. Wis, betul. Wis Wis. itu dari kata kerja weten ya, kata pasannya Wait. wis. Ik wist niet berarti apa? Disangka saya tidak tahu. Tidak tahu. Who itu apa? Apa? Mengapa bagaimana saya mus gedragen? Mus itu apa? Gedragen. Harus. Harus. Ya. Gedragen itu bertingkah. Bagaimana saya harus berbuat maksudnya ya. Oke, Ya. lanjut. Di rumah saya, di negeri saya, di kampung, di negeri saya, di negeri saya adalah old and new, tahun lama dan baru. Anders itu apa? Anders. Anders itu apa? Berakhir. Berbeda. Oh, Jadi berbeda. di malam tahun baru di negeri saya itu berbeda. Berbeda dengan apa? Maksudnya dengan Belanda. Langsung ya, sedikit lagi ya. Oke. Ja. Nederland? Ik herinner me mijn eerste keer hier nog heel goed. Ik was onzeker en vaak overweldigd. Veel dingen waren nieuw voor mij. Ik wist niet hoe ik me juist moest gedragen. In mijn thuisland is oud en nieuw heel anders. In Nederland voelt deze dag rustiger aan. Soms kijk alles zelf streng. Vandaag praat ik met jullie daarover. Ik wil jullie helpen, zodat je zeker voelt. Je hoeft niet zelf de fouten te maken als ik. Ondertussen leg ik moeilijke en belangrijke woorden uit. Ini kata-katanya agak sedikit sulit ya, karena saya pikir kalian kan sudah naik kelas, jadi beda dengan A1. Jadi ini agak sedikit sulit, tetapi harapan saya ada kata-kata yang bisa dipahami, karena saya ambil ini untuk menghidupkan rasa bagaimana kita di sini di Belanda merayakan malam tahun baru. Oud and New itu maksudnya malam tahun baru. Silakan Ibu Yurna baca dulu satu kalimat, satu alinea, satu bagian di atas. Bu Tati, saya mendengar dulu batuk berat. Oh, oke. Ya, maaf Bu Tati. Ya, nggak apa-apa. Saya semoga cepat sembuh. Siapa aja? Pak Malikul mungkin, siapa lagi? Azbi Malikul. Ada Pak Malikul. Ya, Pak Malikul, silakan. Mau baca Pak Malikul? Yang mana Bu? Yang pertama, yang kedua? Ya, yang pertama dulu. In Nederland voelt deze dag rustiger aan. Some lijkt als zelf streng. Soms lijkt als zelf streng. Ja. Vandaag praat ik met jullie daarover. Bagus, udah ada kemajuan. Kata kerjanya apa Pak Malikul? Ingat-ingat kata kerja itu selalu berkedudukan di tempat nomor berapa Pak Malikul? Biasanya pertama Bu.
Bukan. Kan, Netherlands. Full. bukan. Full. Ya, full. Betul. Wait. Oke. Nah, itu yang nomor 2 kata kerjanya apa, Pak Maliku? It will happen Zodat. Happen Zodat. Zodat. Saya nggak jelas. It Yang will. dengar. Like, Pak Maliku. Like. Kata kerja selalu berada di kedudukan nomor 2. Nomor 2. Apakah dia bentuk inversi atau bentuk kalimat biasa? Dia tetap kedudukan nomor 2. Jadi kata kerja yang bagian yang kedua kata kerjanya apa? Like. Oke. Terus nomor 3 kalimatnya? Panda Prat it met Julius travel. Prat. Bagus. Ya, itu udah jadi. Nah, kita lihat sekarang ini kalimatnya seperti apa? In Netherlands, ya. In Netherlands di situ pokok kalimatnya. Jadi ini kalimat biasa. Kata kerjanya di tempat di negeri Belanda ini apa? Terasa hari ini biasa-biasa aja. Rustigran itu enggak ada. Rustig itu apa ya? Rustig. Jadi itu tenang-tenang saja. Soms, saya terjemahkan aja ya biar gampang. Soms, apa itu soms artinya? Ada yang tahu? Kadang-kadang. Kadang-kadang itu kata kerja atau keterangan waktu? Keterangan waktu. Nah, oke. Jadi soms kadang-kadang sepertinya semua sepertinya kelihatan strength itu apa ya di sini tuh ya strength itu apa sih bahasa Indonesianya? Strength itu ini disiplin. Disiplin betul ya. Disiplin, Nah, strength. Ya. Ya. Tetapi di sini kita lihat kalimat ini kalimat apa bentuknya? Inversi. Bagus. Karena apa? Inversi. Karena ada keterangan waktu. Iya, ada keterangan waktu. Persis. Jadi kadang-kadang seperti kelihatannya sangat apa tadi Bu Jus bilangnya strength itu? Disiplin. Sangat disiplin. Disiplin. Oke. Hari ini juga keterangan waktu. Jadi kalimatnya kalimat inversi. Jadi artinya apa? Ada yang tahu boleh silakan bersuara. Hari ini saya bertemu dengan berbicara Praten itu berbicara bukan bertemu. Berbicara. Met-nya saya bilang bertemu met-nya saya dan Yuli. No. Tapi met Yuli dengan Anda. Hari ini saya berbicara dengan Anda tentang itu. Jadi met itu belum tentu apa namanya. Jadi Vandah Pratik berbicara hari ini dengan siapa? Dengan Anda. Daarover tentang itu, tentang apa? Tentang apa ada yang tahu? Tentang out and new. Bagus, ya bagus ya. Bagus ya, oke. Aku baca lagi ya. Ik wil jullie helpen zodat je zeker voelt. Je hoeft niet dezelfde fouten te maken als ik. Ondertussen leg ik moeilijke en belangrijke woorden uit. Sekarang siapa yang membaca Mbak Barti atau Mbak Bujus? Silakan. Saya Oke, silakan Bujus dulu. Ya. Ik wil jullie helpen zodat je zeker voelt. Stop. Stop. Kata kerjanya? Will. Kata kerja apa itu? Kata kerja bantu. Dibantu dengan kata kerja apa? Helpen. Jadi ik wil jullie, saya ingin menolong kamu. Ik wil, saya menolong kamu ya. Sodat itu apa? Makanya. Sehingga atau agar Anda merasa ya. Agar Anda merasa. Secret itu pasti nggak ragu-ragu. Ya, jadi saya ingin menolong Anda agar Anda tidak merasa ragu. Lanjut. Je hoeft niet. Je hoeft niet dezelfde
Ya. Fouten ta makan als ik. Stop. Oke, artinya apa? Hoeven itu artinya apa ya? Hebben Hoef mempunyai. bukan, itu hebben. Je Hebben. hoeft niet. Jadi je hoeft itu hoeven itu harus. Jadi kamu tidak harus membuat kesalahan yang sama seperti saya. Kira-kira itu artinya. Jadi kita je hoeft niet dezelfde itu yang sama. Fouten itu apa? Maken itu membuat seperti Membuat. saya. Jadi gimana artinya kira-kira? Dibuat. Dibuat. Jadi kamu Kamu jangan membuat kesalahan Mm-mm. seperti yang telah saya Mm-mm. kerjakan gitu. Bagus. Nah, Uh-uh. lanjut baca. Ya. Ondertussen leg ik moeilijke en Moeilijke. Moeilijk. moeilijke en belangrijke woorden uit. Oke. Oke. Ondertussen itu apa bahasa sementara, bahasa Belandanya sementara, bahasa Indonesia sementara. Ondertussen. Sementara Mm-mm. Moeilijk. leg Leg. kaki saya. Bukan tangan saya. bahasa Inggris. Bukan. Nah, kita lihat di sini adalah kata kerjanya uitleggen. Ini yang terakhir itu uit sebagian dari sini. Uitleggen itu menerangkan. Apabila ada kata kerja yang terdiri dari komponen yang salah satunya adalah kata depan, maka kata kerjanya di depan, ingat nggak kata kerja di depan yang terakhir kata preposisinya. Jadi uitleggen itu menerangkan artinya. Jadi gimana? Ondertussen, sementara ini, mm-mm, saya akan menerangkan, dan mm-mm, Satu belang. moeilijk itu Belang. susah, susah. belangrijk Dan itu susah. perlu. Jadi begini Belangrijk artinya. perlu. Gimana? Sementara ini akan saya terangkan ya kata-kata yang susah dan tetapi perlu. Jadi saya akan menerangkan kata-kata yang susah tetapi perlu, gitu istilahnya ya. Oke, nah ini datang ceritanya sekarang. Ini Nederland voelt deze dag rustiger aan. Woorden. Soms Kata. lijkt alles zelfs streng. Vandaag praat ik met jullie daarover. Ik wil jullie helpen, zodat je je zeker voelt. Je hoeft niet dezelfde fouten te maken als ik. Ondertussen leg ik moeilijke en belangrijke woorden uit. De uitleg. Oké, de uitleg is eenvoudig en duidelijk. Zo leer je hoe Nederlands oud en nieuw vieren. En tegelijk leer je nieuwe Nederlandse woorden. Silakan Ibu Barti ya sekarang ya. De uitleg itu, ya silakan baca dulu. De uitleg is eenvoudig. Eenvoudig en duidelijk. Duidelijk. Kata kerjanya apa? Duidelijk. Is. Bagus. Artinya apa? Berisain. Berisain, bagus. Duidelijk, tahu ada yang arti duidelijk nggak? Duidelijk. Eenvoudig, ada yang tahu eenvoudig? Eenvoudig itu sederhana. Sederhana. Duidelijk itu jelas. Uitleg itu keterangannya. Jadi katanya susah, tadinya dia bilang susah dan mungkin tapi perlu keterangannya mudah sekali. So, yang kedua, berarti kalimat yang nomor Zolir. Mbak Barti silakan terus. Zolir. Ya, zolir. Mbak Barti aja yang baca, Mbak Barti. Kok hilang? Hilang. Oke. Zo leer je hoe Nederlanders oud en nieuw vieren. Ya. Oke. Saya kira cukup segitu pembahasannya dulu karena ini agak sedikit sulit dan saya akan kembali ke sini. Ini kita lihat ini ya. Ini kata-kata yang kita ucapkan kalau kita ingin mengucapkan selamat dalam bahasa Belanda yang artinya misalnya
congratulations, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Silakan baca bareng. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Saya belum ya, Gefeliciteerd. ya. Fijne Happy verjaardag. Artinya apa? Selamat ulang Happy tahun. birthday, ulang tahun. Ya. Fijne verjaardag. Prettige kerstdagen. Selamat hari apa? Natal. Christmas, Natal. Iya. Prettige kerstdagen. 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 Tapi ya Kerstdagen. di Belanda di sini tidak semua orang juga percaya akan hari apa namanya Kerst itu, atau mereka tidak mengimani kekristenan, dan mereka juga tidak ingin mengucapkan selamat Natal seperti kita di Indonesia. Misalnya ada beberapa yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan selamat Natal karena itu tidak sejalan dengan akidah. Kita tidak membicarakan itu, tapi yang saya ingin ceritakan di sini adalah di Belanda pun ada orang yang tidak ingin mengatakan selamat hari Natal karena mereka punya prinsip tidak percaya, atau kebanyakan juga yang ateis, atau juga tidak mengakui, karena di sini mereka ada juga yang merayakan hari kelahiran menurut mereka Nabi Isa itu adalah tanggal 6 Januari. Jadi tanggal 25 Januari itu bagi mereka tidak. Jadi untuk amannya ya ik wens iedereen hele fijne feestdagen. Artinya apa? Ik wens, saya ucapkan, mengharapkan, iedereen itu apa? Semuanya. Hele itu ya. Fijne feestdagen. Feest itu pesta. Dagen itu hari, karena hari Natal itu dirayakan 2 hari, tanggal 25, 26. Jadi mereka yang tidak mengimani Kristen atau juga yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa menurut mereka pada tanggal 6 bukan tanggal 25 Januari. Jadi untuk amannya kita ucapkan ik wens iedereen hele fijne feestdagen. Jadi di situ ini juga apa namanya hal seperti ini juga dibicarakan. Jadi ada yang tidak mau mengatakan selamat hari Natal karena alasan tadi ya. Jadi untuk diketahui saja. Jadi kalau tahun baru bagaimana? Happy Gelukkig New Year. New Year. New Year. Oke. Gelukkig New Year. Ya, gelukkig New Year. Tapi kalau hari apa ini hari Paskah Paskah itu zalige Paasdagen. Istilahnya ya. Paasdagen. Ya. Easter Terus kan Happy Easter. Sama Easter dengan itu Paskah. bahasa Inggris kan? Happy Easter Ya, bahasa ini Inggris. Zalige Paasdagen. Iya. Kalau misalnya kita bilang selamat apa namanya good luck itu apa tuh bahasa Indonesianya? Veel geluk. Banyak bahasa Indonesianya apa? Saya nggak ngerti. Semoga sukses apa gitu, biasanya Indonesia semoga sukses gitu aja ya. Geluk itu untung, tapi di Indonesia lazimnya disebut selamat sukses gitu ya. Oke. Sukses ya. Enjoy the meal. Jadi apa itu? Smakelijk eten. Nggak boleh bilang smakelijk verjaardag, nggak boleh karena itu ada apa namanya termnya sendiri ya. Kalau kita kan semua pakai selamat, semua selamat di sini enggak. Jadi nggak boleh bilang selamat verjaardag smakelijk verjaardag, nggak boleh. Smakelijk itu hanya untuk makan. Makanan, meal. Ya. Terus lanjut apa? Have a good holiday. Ya. Have a safe journey. Oh, prettige vakantie. Oh ya, have a safe journey. Goede reis. Goede itu dari bagus. Dari goed itu bagus, reis itu perjalanan yang baik. Jadi mengucapkan orang yang mau liburan sebutnya goede reis. Atau sebutnya goedenavond, goedemorgen, goedemiddag gitu ya, bisa ya. Oke. Goedenavond. Have a good holiday. Prettig vakantie. Prettig vakantie. Prettig vakantie. Ya. Prettig vakantie. Vakantie itu liburannya atau prettig vakantie. Prettige. Oke. Oh, lanjutnya. Take care. Doe voorzichtig.
do voorzichtig. Ini kata kerjanya ada. Do itu dari kata kerja Do. Doen. ya doen. Jadi do voorzichtig Do itu voorzichtig. ya seperti kalimat apa kalau bahasa Indonesianya apa ya? Hati-hati. 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 Do voorzichtig. Have a nice day. En goedendag verder. En goedendag verder. Kita juga mengetahui yang hal-hal yang lain, sepertinya kalau ada orang meninggal kita kan bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini kita nggak boleh bilang gefeliciteerd, nggak boleh. Gefeliciteerd itu selamat. Jadi hati-hati, ada khususnya namanya sebutnya gini. Sekarang di sini slide baru kita pakai ini. Kalau untuk mengatakan orang yang sedang berduka, ini adalah begini. Gecondoleerd artinya turut berduka. Kondolianse adalah kata kerjanya, gecondoleerd. Jadi kita harus hati-hati, harus mengetahui ya. Oke. Gecondoleerd kalau ada orang. Kalau selamat tadi apa? Selamat tadi bilangnya kalau selamat kita masih ingat apa tadi? Selamat apa? Nah, selamat itu artinya gefeliciteerd, ya. Gefeliciteerd. Selamat. Tunggu nanti kita bahas kata kerjanya ya. Ini kita bahas. Apalagi tadi yang diingatkan tadi? Gefeliciteerd, selamat. Oke. Nah, kalau untuk orang menikah wedding bilang selamatnya gimana? Selamatnya itu apa? bahagia, Selamat met jullie trouwdag. Wah, bisa begini, saya tuliskan ya. Pas wedding. Gefeliciteerd met jullie trouwdag. Nah, kita lihat. Ada lagi, apalagi tadi selamat ulang tahun apa? Ini gefeliciteerd itu yang ini ya, yang gefeliciteerd met jullie trouwdag. Satu lagi. Sama wedding day. Hati-hati salah ini. Salah, awas nggak boleh. Makanya hati-hati mirip ya. Enggak mirip. Enggak mirip. Oke. Enggak mirip lah. Oke, fijne verjaardag. Oke. Nah, kita lihat ini aja ya. Dari mana kata gecondoleerd ini? Ini adalah kata kerjanya dari konde. Oh, konde bukan konde. Kondolians. Bukan. Kondolian. Oke. Kondolians. Ya. Ini dari bahasa asing, ya usah kita bahas aja ya. Itu dari bahasa asing. Nah, kalau ini yang gefeliciteerd ini kata kerjanya adalah feliciteren. Feliciteren kata kerjanya. Ingat bagaimana kalau kita mengatakannya melampaunya apa? Gefeliciteerd, feliciteren ini kalau misalnya disebutkan pastennya apa jadinya? Ada yang tahu pasten dari Pasten. Gefeliciteerd. Kita kan coba lihat yang mana nih. Nih, yang ini teorinya. Feliciteerd dia tidak berubah. Dia tidak soft ketchup. Jadi yang mana? Yang tiga. Ya, yang ketiga. Jadi past tense-nya apa? Tambah RD. Ya, feliciteerd. Bentuk yang ketiganya gefeliciteerd. Jadi asal dari gefeliciteerd itu dari feliciteren.
Tapi kalau ucapannya misalnya itu ucapannya felicitatie. Beda lagi. Fe, feli, Felicitasi. ya, Felicitasi. felicitasi. Citasi. Itu ucapannya ya, ucapan selamatnya. Tapi gefeliciteerd itu ya mengucapkan selamat, gefeliciteerd met verjaardag atau gefeliciteerd met jullie trouwdag. Jadi dengan hari pernikahan. Kalau dengan hari ulang tahun, gefeliciteerd met je Meja. verjaardag. Verjaardag. Oke. Nah, kita lihat lagi bahwa hari ini kita membahas tentang ini ya, ucapan-ucapan kalau kita ketemu orang. Kalau kita makan selamat makan apa? Makan ikan. Smakelijk eten. Ya, lekker. Smakelijk eten. Oke, eten itu adalah ya makan ya, smakelijk eten. Bagaimana kalau misalnya kalau kita mengatakan kepada orang hati-hati? Doe voorzichtig. Kalau kita mengucapkan selamat malam? Goedenacht. Kalau kita mengucapkan selamat tidur? Ada yang tahu nggak? Goedenavond sama goedenacht. Selamat tidur, Ya. goedenacht. Selamat malam, goedenavond. No, selamat tidur itu welterusten. Itu biasa lazim sebetulnya. Kalau goedenavond itu boleh ya kan goedenavond, goedenacht hanya mengatakan malamnya saja. Tapi kalau welterusten itu ungkapan mengatakan selamat tidur. Welterusten. Itu welterusten ya, oke. Nah, sleep well. Sleep well bahasa Inggrisnya kayak itu ya. Yeah. Sleep well. Jadi beda dengan good evening good night sama good night di bahasa Inggris bahasa orang tidur, tapi ini untuk mengatakan selamat tidurnya adalah sleep well. Welterusten. Ya, welterusten. Oke, ada lagi yang kita lihat di sini apa coba? Tadi ya saya teks di atas kita lihat ya, karena teks yang tadi saya divideokan itu ternyata masih agak sulit untuk ibu-ibu dan bapak karena kata-katanya agak sedikit sulit. Tapi nanti videonya akan saya kirimkan di grup supaya diperlihatkan selama itu bisa latihan. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Apakah video-video yang saya kirimkan itu bisa dilihat atau difahami? Saya ada kirim beberapa informasi, saya lihat dulu apa yang ada di WhatsApp sambil saya melihat. Silakan baca dulu ya. Tutup mic-nya, silakan baca dulu. Tutup teksnya. Saya akan melihat dulu apa yang kita bahas di grup. Oke. Sudah ada yang bisa baca? Ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Silakan baca, dibuka mic-nya saja. Goedendag. Info 1. Silakan. Siapa? Pak Malikun mau membaca, silakan. Goedendag. Pluk de dag. Judulnya dulu. Enggak, Judulnya dulu. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Bareng-bareng. Gelukkig nieuwjaar. Apa artinya? Ini selamat tahun baru. Bagus. Oke, Pak Malikun satu kalimat. Pluk de dag. Info 1. Bukan plak, pluk. Pluk de dag. Info 1. Bagus. Lanjut, telkens weer. Telkens weer. Jadi, ya. Oke. Kata kerjanya apa? Ada yang tahu kata kerjanya apa? Voor. No, pluk de dag. Pluk itu petiklah. Jadi itu adalah kata perintah. Jadi kata perintah itu kata kerjanya di depan. Pluk de dag
apalah pluk itu kalau kita memetik, pluk dedah, petiklah hari itu satu hari telkens weer. Jadi hari per hari telkens itu Hari per lagi. hari. Setiap hari maksudnya. Ya. Oke. Pluk. Ibu Jus baca. Telkens weer verher ergen. Pluk Vergeet. 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 Ergeen. Vergeet itu Vergeet artinya apa? Vergeet ergen. Geen. Ya. Ergen. Vergeet lupakan. Bagus. Lupa. Bukan lupakan. Vergeet. Lupa. Jadi bukan karena ini perintah. Jadi Lupakan. perintahnya masuk. Jadi petiklah setiap hari, hari demi hari. Demi hari. Vergeet ergeen. Jangan lupakan satupun. Vergeet Jangan lupa R itu apa? Kan kita sudah bahas minggu R. lalu. R itu mengatakan tentang hari-hari ini. Jadi petiklah setiap hari. Telkens weer setiap hari ya. Vergeet, jangan lupakan satu hari pun. Satu hari pun. Ya, karena oke, lanjut Ibu Barti baca. Pluk momenten. Berarti Mana Ibu Barti? Pluk momenten. Ya. Momenten ya. Terus Ya. Ya udah ada. lanjut belum kedekitan banget. Kedekitan. Momenten. Groot en klein. Artinya apa? Pluk Besar itu dan kecil. petik Tiga. momenten. Oh ini, forget. Momenten itu saat-saat ya. Groot Iya. en Detik klein. waktu, momen. Ya, maksudnya ambillah momen-momen walaupun kecil, ada yang kecil Groot dan and klein. ya Huruf betul. itu besar dan kecil ya. Betul. Ya. Saya bacakan opdat het straks Opdat. Besar prachtig dan herinnering. kecil. Ya, opdat straks prachtig herinneringen zijn. Artinya ini saya terjemahkan saja. Jadi petiklah hari demi hari, setiap hari, jangan satu hari pun kau lupakan. Ambillah momen-momen yang kecil dan yang besar. Nanti opdat karena nanti akan menjadi kenangan yang indah. Artinya begitu. Ya, kalau arti bebasnya. Oke, lanjut. Siapa yang mau baca lagi? Ibu Jus, Madam Ibu Jus, Jus. silakan. Pluk behodzam Pak maar Malikul. Pak Malikul? Oh, Pak Pak Malikul, Malikul. silakan. Iya, Pak Malikul. Saya Bu ya. Ya, silakan. Pluk Behoedzam, maar ook vlug. Oke. Artinya apa? Pluk itu petiklah dengan hati-hati. Behoedzam itu di sini artinya ungkapan berhati-hati. Maar ook vlug. Tapi apa vlug? Tapi Cepat. cepat. Petiklah dengan hati-hati tetapi cepat. Ya, Ibu Jus langsung. Ja. Wanneer dag komt, nooit meer terug. Oke. Pluk zo en Tunggu. geweldig ya. Tunggu dulu, jangan terus lanjut terjemahin dulu, jangan atau kalimat dulu. Iya, ini udah semangat, ini paling semangat. Artinya apa, want? One word ya. Nee, want karena setiap hari datang, karena setiap hari datang tidak tenang. Tidak kembali lagi. Jadi ambillah hati, tidak kembali lagi. Nooit meer terug. Nooit itu never. Kembali lagi. Tidak kembali lagi. Tidak kembali cukup lagi. Ya. Sekarang Ibu Barti aja lagi. Pluk zo en geweldig. Jaar met zorg en liefde bij elkaar. Ya, artinya apa? Saya artinya ada pluk, petiklah. Ya. Zo en geweldig. Geweldig ya itu setiap setahunnya, ya. Met zorg dengan penuh hati apa sorrow itu apa ya? Liefde itu love, sorrow itu dengan
Ya, dengan penuh rasa cinta. Soroh itu care. Jadi peluklah Perhatian. waktunya seharian Perhatian. itu dengan penuh perhatian dan cinta. Ya, ini And care. oke. Saya sekarang mau ini aja banyak ini siapa yang bisa menceritakan apa yang ada di gambar ini dengan bahasa Belanda. Oh, Wat zie je daar? Wat zie je daar? Fiets. Een fiets. And fit. And Wat fit. nog meer? Wat nog meer? Apa? And. Ya, en apa lagi? Een fiets en apa lagi? Kemudian Fit. Ya. Belum. Belum, ya. Boom. Belum, ya. Terus? And kinderen. Een kind. Oh, kinderen. Ada ya, mensen, ya, oke. Terus apa lagi? And then fits. Tangga tuh, tangga. Tangga itu ladder. Hond. Anjing. Hond. Hond. Ya, een hond. Een hond. Hond. Terus? Terus Bunga, bloemen. Bloemen, ya. Bloemen. Terus? Ya. Fietsen udah ya. Fietsen. Ya. Bloemen. Fietsen. And Apalagi? pohon apa? Di atas itu ada Di atas itu ada apa? perempuan. Anak kecil kan kinderen. Anak kecil ya, oke. Ya, kinderen jadi itu pokoknya ik zie een meisje, ada perempuan yang di atas tuh kalau nggak salah ya, ik zie een meisje boven op de boom. Gitu ya kalau misalnya dikumpulkan. Ik zie een meisje boven op de boom. Fietsen, ik zie hond. Ik zie een fiets. Nee, harus ada melihat benda itu. Ik zie een fiets. Ik zie ook een ladder. Een jongen wil apa namanya naar boven komen. Bisa bercerita dengan ini ya. Seorang laki-laki itu, anak laki-laki itu karena dia belum nggak bisa naik pohon, misalnya dia pakai tangga. Een jongen wil met een ladder naar boven komen. Ya, dengan sederhana ini kita bisa fantasi kita ya. Oke. Apalagi misalnya een fiets. Ja, ik zie daar een fiets staan. Ik zie daar een fiets staan. Kita lihat gramatikanya ya, kita lihat di sini ya. Kalau kita bikin kalimat seperti ini, kita latihan lagi kalimatnya ya. Bagaimana kita supaya jangan lupa, kita ulang-ulang, Coba tadi sebutkan lagi apa misalnya? Apa yang dilihat, Anda lihat? Fietsen. Ada. Saya melihat sepeda. Ik zie cake. Bukan cake. Ik zie apa? Fietsen. De bloemen. Een fiets. Een fiets. Ja, ik zie di bawah pohon. Onder the boom. Onder de boom di bawah pohon. Ya, di bawah pohon. Terus apa lagi? Wat zie je nog meer? Saya bertanya begini. Wat zie je nog meer? Oh. Apa artinya itu? Apa yang kamu lihat? Lihat apa mir itu lagi, apalagi yang kamu lihat selain itu? Apalagi yang kamu lihat? Terus apa? Hond. De jongen. Ik zie. Nee, tapi harus ada ik zie een hond. Oh iya. Kalau ik zie een hond. Kalau ada kata benda kita harus sebut een hond. Ik zie een hond. Di mana? Under the boom lagi ya. Oke. Under the boom. Ik zie een hond under the boom. The boom. Apalagi?
Ik zie Yang mau naik Jangan iksi tangga aja. itu kan Oke. ik zie Jadi de, bukan iksi, jangan. De jongen apa? de, Begini. Jongen. Saya sebut gini ya. De jongen. de jongen. Kenapa kita sebut de jongen? Karena laki-laki anak laki itu ya dia mau naik Ya. tangga. De jongen will De jongen wil de boom. will de Wil boom up apa? the, Will up the, de boom De boom. de boom. opklimmen artinya opklimmen. Ini agak Driven. sulit. Opklimmen menaiki. Nah, oke. Climb. Sekarang saya begini, saya isi aja kata kerjanya di sini misalnya mood. Bikin aja kalimat apa. Saya mau tes. Ya, di sini misalnya gegeten. Di sini misalnya zijn. Ik moet rijden fit. Coba apa ik moet wat? Ik moet rijden Harus naik apa ya? sepeda. Saya Jangan lihat gambar itu. Pokoknya bikin kalimat aja bebas. Saya ik moet Ya. elke dag Mm-mm. naar Mhm. worker. Ik moet Saya naar. harus setiap hari pergi bekerja gitu. Ik moet elke dag. Nah, kalau pakai Bukan. naar, kalau pakai bekerja di sini nggak boleh naar. Tapi kalau bisa naar, mijn, Mijn werk. werk. Tapi kalau misalnya ini di sininya, saya hapus dulu. Ik Mijn moet. werk. Ini tidak ada kata kerja. Mana? Gak usah. Ik moet elke dag naar mijn werk gaan. Betul, gaan. Saya harus, ya. Tapi kalau di sini misalnya ik moet, tadi saya sebutnya ik moet elke dag naar mijn werk. Komplitnya begitu. Ik moet, kalau misalnya di sini ik moet apa ya? Di sini bagaimana? Saya harus minum obat. Drink medicine. Ik moet drinken. Bukan drink. Apa kan? Kalau Udah aja cukup makan begitu. Drink and Ik moet. Saya harus apa? Di sini sudah ada, harus masak. Tapi di sini kan sudah ada. Ik moet sudah lengkap ini. Ik moet koken sudah lengkap. Tapi ini objeknya apa yang mau diisi? Ik moet seperti biasa nasi, goreng. Koken. Ini udah lengkap tadi. Kenapa udah lengkap? Karena sudah ada infinitifnya di sana. Oke, sekarang dengan yang ini, hebben. Siapa yang mau? Hij hebben. Ini Pak Malikul dulu. Saya terus. Pak Malikul. Pak Malikul. Apa? Yuli, bagus. Yuli hebben. Yuli hebben. Haben apa? Ingat-ingat, haben itu ada dua fungsi. Yang satu bisa jadi sebagai posesif, yang satu bisa menjadi kata kerja bantu. Tapi ini yang mana yang mau dikerjakan? Pada ngantuk ya? Yuli haben what? Yuli hebben Bukan Pak Malikul, nunggu Pak Malikul. Yuli hebben. Yuli hebben. Kalau ini sebagai kata kerja posesif kan cuma ya, itu objeknya aja. Objeknya aja. Ya. Yuli hebben en house. En house, ya bagus. Ini kan objek aja. En house, oke. Tetapi kalau misalnya ya hebben-nya ini di sini misalnya ganti hij heeft, maafnya. Hij heeft. Jangan gegeten dong, dia bukan orang Manado atau orang gegeten. Hij heeft een hond.
Gekocht. Gekocht, membeli. Membeli Kok anjing. Jangan gekookt, memasak, anjing. gekocht. Kalau gekocht, Bukan. membeli. Tapi kalau gekookt, memasak. Jadi kita bukan orang Ambon, kan orang apa sih? Orang Batak sama orang Manado kan mereka kan memakan itu. Jadi Makanan. ini ya nggak boleh salah ya, bukan. Iya. Hij heeft een hond gekookt. Bisa-bisa aja kalau dia memang orang Iya Batak yang bisa suka makan. saja. Bisa saja tapi ya bisa. Hij heeft een hond gekocht, membeli. Tapi kalau Membeli. dia memasak, gekookt. Ini dua-duanya bisa ya kalau bagi mereka yang lazim seperti itu. Yang non Makan iya, ya, oke. Kalau misalnya maksudnya masakan anjing. ya makan anjing, dia memakan anjing karena kan di Indonesia juga katanya sekarang ada di mana restoran yang menyediakan itu ya. Jadi kita masing-masing saja Solo. kalau ada di Solo terserah tongseng ya. anjing, tongseng Iya. hon. Oh ya. Iya, famous. Ya. Oh di Tongseng sini hon. di sini tabu di sini biarpun mereka Lah bukan iya muslim kan soalnya tabu. family kan hon bagi Ya, bule-bule kalau itu orang Western, Eropa hon itu dianggap Eropa. sebagai family, sebagai family. anaknya sendiri apa. Oh dia kalau gitu diprotes gitu ya. Iyalah. Sedangkan saja kalau misalnya kita muslim di sini ada kurban gitu, selalu ada namanya dieren dieren liefhebbers, pencinta binatang. Mereka itu selalu Protes. ada demo ya protes, tetapi karena di Protes. sini dilindungi dan itu untuk kegiatan religi, jadi walaupun protes ada ya kita tetap laju aja karena kita cuman kalau kita misalnya menganiaya binatang kita bisa masuk penjara atau didenda karena itu nggak boleh di sini ya, nggak boleh seperti di Indonesia kayak gitu. Kalau ketangkap di sini denda itu karena binatang pun di sini punya hak asasi binatang ya, bukan main-main di sini, betul. Jadi kalau Iya. misalnya ada yang menganiaya kucing atau anjing di jalan kalau ketahuan ditangkap itu didenda gitu. Tapi mereka yang mempunyai anjing atau kucing tidak dapat tidak dapat nggak usah bayar belasting pajak. Orang yang mempunyai anjing di sini harus membayar pajak. Pajaknya juga cukup besar. Kenapa? Karena kan dia suka buang kotoran di mana saja. Ya, jadi yang membersihkannya itu kan harus pemerintah daerah. Ada juga mereka yang punya anjing, kalau mereka mengeluarkan anjingnya untuk mengeluarkan kebutuhannya, mereka harus bawa semacam tas plastik. Nanti mereka ambil itu, ditaruh di tempat yang tertentu. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau ada anjing yang sembarangan berak di tempat itu didenda, tetapi ada juga rumput yang sengaja untuk kalau anjing di situ misalnya pada buang kotoran gitu. Jadi di sini teratur. Jadi kalau ada orang yang punya anjing, mereka menganiaya anjingnya, bisa dilaporin polisi gitu. Tapi jangan salah, ada juga mereka yang karena kalau mereka ingin liburan misalnya ya, mereka itu punya piaraan anjing dan mereka tidak mau menitipkannya di penginapan Pet shop. anjing. Apa namanya? Apa? Tempat Di penginapan Pet anjing, shop saya nggak tahu. dulu. Ya. Nah, di situ mereka kan harus bayar mahal. Mereka telantarkan, mereka buang, mereka lepaskan. Karena mereka hanya mau senang-senangnya aja, tetapi giliran mereka mau liburan, mereka nggak mau keluarin ekstra, dilepasin gitu. Kadang-kadang ada juga yang menganiaya gitu ya. Jadi itu walaupun ada peraturan, tetapi juga ada pelanggaran. Namanya manusia, katanya kan kalau ada peraturan harus dilanggar. Di sini juga seperti itu, ada juga gitu loh. Jadi walaupun ada hak asasi binatang, tetapi mereka juga yang mempunyai binatang yang tidak punya rasa kasih sayang atau tanggung jawab, mereka buang kalau mau liburan, ya. Tapi kalau ketahuan sama orang yang punya dia keterikatan dengan ya dia pencinta itu bisa didenda, bisa dilaporkan ke polisi. Ya, itu sekilas Kalau tentang di Jakarta bawa ya. anjing ke mall dikasih pampers pakai celana. Oh gitu ya. Kayak look like baby, you know. Iya.
pakai Iya, sekarang celana, pakai sekarang saya pampers. lihat di Indonesia udah ikut-ikutan kayak di Eropa, kan dulu nggak ada ya yang pelihara Heeh. anjing dibawa Tapi di kemana-mana ya. mall-mall besar gitu. Iya, udah Heeh. biasa mereka. Tapi ya Udah biasa. di sini juga sama. Tapi di sini nggak pakai pakai pampers. Saya belum pernah lihat anjing pakai pampers di sini. Tapi mereka nggak Pakai kayak nggak baby. ya lucu. Tapi di sini juga mereka di mall nggak boleh bawa anjing. Di sini nggak boleh. Hmm, Tadi apa namanya iya, kalau misalnya kita waktu itu harus nggak boleh, nggak ada di mall yang bawa anjing, dilarang. iyalah. Jadi apa namanya kan Ini walaupun dia anjingnya kecil-kecil itu loh, lucu dikasih oh pita iya gitu, iya yang oke ya. untuk mainan, Oke, mereka cikli-cikli biasanya gitu. kalau yang kecil itu kan ditaruh di Bukan tas yang gede spesial. kayak herder itu Iya, enggak. spesial. Itu di Oke. airport lagi Mm-mm. antri. Oke, saya ingin bertanya ya, kita buat kalimat. Ini sudah tunggu satu kalimat lagi. Zain. Siapa yang bisa lihat kalimat dengan Zain? Yuli Zain. Yuli, Zain. Apa? Yuli Zain. Ingat-ingat Zain Ini itu kan ada bisa berapa? Hah? Kenapa Mbak Barti? profesi. Ada Ya, 4. profesi, Bisa keterangan, Profesi, sifat, keterangan, sifat. sifat dan keadaan. Sifat. Yuli Zain a doctor. Yuli Zain bukan a dokter. Yuli Zain dokter Dak- satu orang masa doctors. Oh, Ingat-ingat kalau Yuli iya, kan dokter. jamak. Iya. Jadi Yuli Zain dokter aja nggak boleh. Kalau Yay Bent, Yay Ben. Yay Bent, Ben, baru boleh Yay Ben. dokter. Ya, harus di dokter. sini ada dokter. dokter. Tidak ada S, hanya N. Tadi kalau Juli itu jamak, jadi dia harus jamak juga di sini. Nggak boleh kalian adalah dokter, nggak laku di sini. Soalnya dokternya harus pakai S kalau banyak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak ada. Saya sebetulnya ingin sebentar ya. Teks. Tunggu. Saya tadi lihat teks. Tunggu ya. Saya cari dulu teksnya. Saya ingin membahas lagunya, teksnya itu Denny. Oh nggak ada di sini. Mana dia? Yang minggu lalu. Udah dibahas belum, dilihat gak itu? Dibaca Iya, nggak? tapi sekilas habis ini banyak main-main ini ke mall. Oh iya, nggak apa-apa lah. Mau tahun baruan. bersenang-senang istilahnya. Lihat sekilas, aduh mikir. Terus terang belum dikerjain. Bukan susah, belum dikerjain. Tapi sambil laying, tengok-tengok. Oh, laying itu apa bahasa Belandanya? Leken. Golek-golek. Golek. Saya lihat ditaruh di mana itu, di materi atau di gelombang? Saya lihat sebentar ya, kalau bisa saya bahas ya. Di materi kayaknya. Materi. Yang admin only apa? Ini lagi ngadat ini. Tunggu saya lihat materi. Materi ya? Ya. Materi. Oh iya. Ya. Oh. Bukan. Di atasnya lagi kali. Di gelombang kedua. Gelombang kedua, oke. The last year, Ya. Gelombang kedua ini ya. Lihat ya. Kalau bisa. Ini dia nih, ya. Bisa lihat gak? Kelihatan gak? Tadi kelihatan. Halo? Sekarang hilang. Oh, sekarang hilang. Oh, ini saya nggak bisa copy. Ini diputer. Bisa lihat? Perwitan ini. Bisa dilihat ini teksnya? Udah. Oke. Ya, kita bahas aja ini ya, karena ini saya udah kirimkan. Kita bahas kira-kira 10 menit, tapi kita tutup. Of ik je terug zal zien wanneer waar en wanneer. Kata kerjanya apa? Terus. Ya, bukan. Ini adalah zin. Tetapi di depannya ada zal, itu apa? Shell. Of it ya, artinya. Ya.
Jadi artinya apa? Sal Oh, itu bahasa Inggrisnya shell. Zalzen. Ya. Ya, Jadi Zalen ya. of ik je Of terug ik. zal zien waar en baca aja ini kita latihan baca aja karena kita udah penutupan. Nah, ini gramatika sudah cukup dibahas, jadi kita apa namanya nanti di tahun depan kita insya Allah ulangi lagi. Sekarang kita latihan Oke. pengucapan aja biar nggak terlalu sulit ya. Oke. Ya. Silakan Ibu Barti apa Ibu Yus dulu dah Ibu Yus, ya. satu alimat ya. Ibu Yus tuh paling semangat kalau suruh baca, senang banget ya disuruh. Oke, silakan. Of ik je terug zal zien waar en wanneer. Bukan terug, Wanneer. terug. Ya, Terug. ya. Of ik je terug zal zien waar en wanneer. Satu lagi. Dat staat geschreven in de sterren. Oke. Oke, jadi Die artinya man- apa? Ya, Udahlah oke. dulu lah. Ya, Apa Dua of poin. ik je terselsin. Apa artinya? jika of Of mungkin kemungkinan of jika saya akan melihat kamu kapan dan di mana ya. Di bawahnya. kemungkinan saya that- akan melihat kamu di mana Apa? Serapan dituliskan. Ditulis. Ini Ah. bentuknya adalah bentuk apa? Dat geschreven in the sterren. Yang Tertulis. berubah tertulis. Ya, tertulis Ya. itu Yang sudah tertulis. tertulis di mana? Tertulis di Bintang. Sterren. Di bintang. di bintang sterren. Sekarang ibu-ibu Pak Malikul. Oh ya, Siapa aja yang hadir lagi saya lihat tuh ada yang hadir lagi, nama hadir lagi nggak? Bunda Yuli mau ikutan baca atau mau lihat aja atau juga ada Ibu Muris, Mau Nabita. dengar aja, mau Mau dengar dengar? aja. Boleh silahkan. Tapi kan kalau baca juga gak sulit, atau mau dengar aja? Dengar aja. Oke. Coba aja baca Ibu Yuli, nggak apa-apa. Ya. Ntar. Of Yang kedua ya de mooie tijd. Di mooi. de mooie mooie tijd. vlog for beach. En je moet weten Oké. wat ik did ik we live Oh, the ik zal je niet. Stop. Saya baca dulu, nanti diperhatikannya semua ini ya, untuk semua ya. Ya. Ja. Semua ya. Die mooie tijd vloog voorbij. En je moet weten wat ik deed ik uit liefde. Ayo kita bareng-bareng baca. Boleh, Mbak. Die mooie tijd vloog Die voorbij. mooie Mooie tijd tijd vlog vlog voorbij. En je moet En je weten moet wat weten ik deed wat dit ik ik deed Up. live Satu. the ik uit zal. Jangan balapan, Liefde. jangan balapan. Halo, jangan balapan. Halo, jangan balapan. Satu-satu. Saya baca dulu, nanti ini Mbak Ani lagi. Jangan terus, jangan nonton, non-stop. Katanya Ayo. baca bareng. Ya baca bareng, tapi saya duluan, nanti diikuti gitu ya. Kalau baca bareng belum ada contohnya nanti apa namanya nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Oke. Sekarang nomor 2 ya. Nanti Ya. kalau saya selesai baru ini ya. Baru. Oke. Ja, en Oké. je moet weten wat ik deed ik uit liefde. Silahkan. De En moet Die je mooie tijd vloog Bisa gede voorbij. sana. Nggak bisa digedein Bu. Oh, sudah gede bisa. ini. de mooie tijd De vlog. mooie tijd vlog De mooie tijd voorbij. vlog voorbij. En En je de moet moet weten weten wat wat ik deed ik uit Uit liefde. Oke. Uit liefde. live Saya the Ik terjemahkan zal dulu. je. Stop. Saya terjemahkan dulu. Die mooie tijd Die mooie vloog voorbij. Hari-hari yang hari indah yang indah. ya itu Hari-hari ya yang indah. waktu-waktu yang Waktu indah tuh yang terbang Vlog beach. voorbij itu yang terbang indah. secara cepat. En je moet weten dan kamu harus tahu De what ik moet deed, apa yang saya lakukan dengan penuh rasa dit cinta ik we. gitu.
Saya lanjutkan lagi ya. Live there. Ya. Ik Ik zal je zal niet. Stop je dulu. niet Saya dulu yang ver- stop dulu. Jangan terlalu antusias. Saya baca dulu. Nanti ibu-ibu kalau saya udah berhenti jalan ya. Oké. Ik zal je niets verwijten. Ik heb nog lang geen spijt. Silakan. Ik zal je niet verwijten. Ik Ik heb heb nog lang geen spijt. spijt. Oké. Bukan spijt tapi spijt. Spijt. Bukan verwijten tapi verwijt. Saya ulang. Ik zal je niets verwijten. Silakan. Ik schrijf niet Ik zal verwijten. niet verwijten. Ik heb nog lang geen spijt. Ik heb nog Ik heb nog geen lang spijt. geen spijt. Oke, gini, ik zal je niet verwijten itu saya tidak akan menyalahkanmu. Ik heb nog lang, saya tidak pernah menyesal. Artinya begitu ya. Oke. Lanjut saya baca. Of ik je terug zal zien, blijft nog de vraag. Silakan. Of Of ik dit trek terug Terug zal zijn. nog de vraag. Blijft nog de vraag. Oké. Die houdt het noodlot voor ons open. Oké. Die houdt het noodlot voor ons ons open. open. Oke. Artinya apa? Itu di atas. Kapan Itu kita di mau atas. bertemu itu masih pertanyaan. Itu ya Ya. merupakan takdir yang masih terbuka. Noodlot itu takdir. Jadi takdir yang masih terbuka untuk kita. Oke. We waren samen met elkaar. We Mari. We waren hebben samen daarvan. met elkaar. Kita berdua ya samen barengan. Twee Samen. vreemde mensen. Twee vreemde Twee mensen. vreemde mensen. Ya. Dua orang Baik. asing. Ini Mati. lanjutannya saya lihat dulu, pernah dulu nanti saya lihat lagi saya kembalikan lagi. Dia mana ini dia lagi? meninggal kan? Oh, nggak tahu. Belum tahu saya meninggal apa enggaknya. Nanti kita lihat lagi. Ini mana Oh, nih? iya. Oh, dia. Mana lagi nih? Tue. Sulit banget kalau kita pakai ini. Saya tadi nggak. Oke. Jadi itu salah satu yang kita kemarin dengar ya, baca bagus ya teksnya ya. Betul nggak? Ya. Ya. Teksnya menyedihkan. Gelombang kedua. Saya lihat lagi, mana lagi tadi. Kalau bisa saya lihatkan lagi. Ini dia nih. Bisa lihat nggak nih? Bisa. Masih ada. Oke. Tapi nggak kelihatan jelas ya. Ini kelihatan nggak nih? Geluk. Nggak kelihatan ya, nggak jelas ya. We waren nih samen met elkaar. Belum ya, tunggu saya lihat dulu. Kalau nggak bisa ya udahlah, itu apa namanya dibahas. Geluk. Gelombang kedua. Dadzau. Ini saya udah lihat tapi dia nggak mau. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Kita ngobrol aja. Kita lanjutkan yang ini saja ya. Ada yang mau ditanyakan tentang teori atau tentang ini? Nih kita lihat lagi ya. Heel veel geluk en gezondheid voor het nieuwjaar. Artinya apa? Kira-kira ada yang tahu? Heel veel. Heel veel. Tadi sudah ya. Heel veel itu apa? Veel tuh Veel, heel veel banyak. Oh, Geluk ya, itu apa? Geluk. Itu Banyak. geluk itu happy apa untung ya. happy. En untung. gezondheid for het new year. Untuk apa? Untuk Tahun untuk baru. geluk tadi, tahun baru. Tahun barunya ya. Jadi ini adalah ucapan kita untuk semua barengan. Kami ucapkan semoga berbahagia dan sehat selalu di tahun yang akan datang. Jadi kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di tahun yang akan datang dengan keadaan sehat dan berbahagia.
Artinya Berarti, totsins. Totsins itu Totsin. sampai bertemu Sampai kembali Bertemu kembali Desember Totsin. dia, maksudnya kan bulan Desember hampir berlalu. Welcome, Bertemu di selamat bulan datang Januari. Selamat di bulan datang Januari. Januari. Mari kita sekarang ngobrol secara bebas. What khayedun? What khayedun? What khan Yuli dun? Saya akan tanya dan kalian jawab ya. Satu sedikit latihan lagi. Hmm. What khan Yuli dun? Maksudnya apa artinya itu? Apa yang akan kalian kerjakan Apa? Ya, kerjakan. Apa yang akan kerjakan? Jadi jawabnya Apa yang akan biar kamu kerjakan? satu-satu jawabnya, silahkan. Silahkan ibu bapak Malikul dulu jawab. What khan Yuli dun? Tapi kan saya sekarang Pak Malikul yang jawab. What khan Pak Malikul dun dengan tahun baru? Bahasa Indonesianya dulu. Makan di rumah. Enggak kedengaran jauh suaranya. Saya akan memperbaiki kerusakan di rumah. Ya bisa nggak bahasa Belandanya sejauh-jauh gitu ngomong kayak gitu, boleh aja, tapi bisa nggak bahasa Indonesia? Gini, saya akan berarti apa yang sedikit kalau akan tuh apa? Ik will. Ik will boleh. Ik will misalnya bilang aja gini, ik will mijn huis ya Pak Malikul, saya tulang ik will mijn huis renoveren gitu aja, jangan yang susah-susah dulu. Ik will Nanti mijn kalau udah huis. ini boleh ini yang sederhananya, maksudnya begitu kan, ik will mijn huis Mijn huis. renoveren. Kita lihat kata kerjanya mana. Kata kerja yang mana Pak Malikul? Will kan? Will. Mana lagi? Renoveren. Renoveren juga Renoveren. di Indonesia kan renovasi kan ya? Ya, Oke. renovasi. Nah, oke. Sekarang siapa yang mau mencoba? Ibu Jus mau ngapain tahun baru? Tidak. Ikzal. Nixal, oh ya. Nanti tunggu. Zal ini udah pasti ya? Udah rencana. Rencana. Ikzal Khan Nar. Ingat. Zal itu kata kerja bantu. Penggunaannya sama dengan ini. Di belakang harus kata kerja yang terakhir. Iksal Khan barusan nggak boleh karena Khannya di haltenya di belakang. Iya. Iksal. Ikzal Nar. Main village, balik kampung apa main village? Iksal Nar main. Iksal Nar main start apa main kampung ya. Iksal Nar main start. Oh sebutkan aja Iksal Nar Padang, Ofla Jogja, makanya tuh. Iksal main Jogja. Bukan main Jogja kan. Iksal Nar Jogja kan. Ya Allah. Iksal Nar Jogja Khan. Tunggu ini Khannya nggak boleh. Karena di sini Ikha Narmain Jogja. Jogja bukan kepunyaan Mbak Yus. Kalau misalnya Ikha Narmain dokter kan boleh. Kak Jogja itu kan kotanya yang punya kan itu apa namanya gubernur apa gimana gitu nggak boleh ya. Jadi Jogja bukan kepunyaan Ibu Yus. Jadi Ikha Narmain main dokter kan of Ikha Nar Jogja kan. Karena Jogja itu bukannya kepunyaan Ibu Yus. Jadi Ikha Nar Jogja kan. Paham nggak maksud saya? Kalau main itu adalah apa? Main itu posesif, kepunyaan ya. Jadi nggak boleh nggak bilang saya nama main Jogja, nggak boleh. Ya. Karena bukan jadi, ini. Oke. Iksal Nar Khan Jogja. Ibu Yus, Khannya terlalu harus di belakang, nggak boleh di depan. Khannya itu terakhir. Kan ini kan tadi yang salah yang mana?
Ini kan udah betul tadi saya. Tadi Ibu Jogjakarta. Yusnya bilang gini, main, main Jogja kan. Ibu Yus tidak punya iya, iya. Jogjanya. Mainnya Kalau nggak boleh. kalau misalnya mau pakai main, saya sebutkan ya. Ik ga naar mijn dochter gaan. Nah, naar tuh ya, ini boleh. Karena apa? Karena itu kepunyaan anak Ibu Yus. Dan Jogja itu bukan kepunyaan Ibu Yus. Jogja itu kota tempat tinggal Ibu Yus. Beda nggak? Iya. Paham. Jadi ik ga naar Jogja gaan, saya akan pergi ke kota Jogja. Ik ga naar mijn dochter gaan. Mijn dochter anak saya. Tapi Jogja, naar mijn Jogja nggak bisa. Karena Jogja itu bukan kepunyaan Ibu Yus. Iya, Perbedaannya jadi tidak penggunaannya, pakai paham main. nggak? Paham. Ya. Paham. Sekarang Ibu Barti mau ngapain in Met New Year? Ik zal een auto kopen. Wow, mooi. Wow. Ik zal Open auto. Een nee, bukan auto. kopen. Ik zal een auto kopen, bukan ya gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya ik zal kopen een auto. Open Nggak boleh auto. pemakaiannya begitu karena di bahasa Indonesia itu selalu terbalik, bahasa Belanda terbalik-balik. Jadi ingat-ingat ik zal itu adalah kata kerja bantu. Ini adalah Nah, paham nggak pemakaiannya sejauh ini? Diingat bahwa kalau ada kata kerja seperti yang kita sebutkan mana ya, saya sebut sebentar ya, maaf ya, kata kerja apa saja itu? Willen, kunnen, Moeten. ya, Kunnen, Moeten. Zalen. zullen, apalagi mogen, kunnen sudah mogen, Boleh en mogen. kan juga bisa kata kerja Kan. bantu. Ini pemakaiannya adalah rumusnya begini, rumusnya ingat-ingat ya, kita tiap hari udah bahas dan jangan lupa terus. Ini adalah subjek ditambah kata kerja bantu. Ini boleh apa saja isinya, di terakhir adalah apa? Subjek kata kerja. Infinitif. Nah, oke. Nah, ini rumus yang paling penting. Kalau kita sekarang berhadapan dengan kasus yang lain, seperti misalnya ik heb een auto gekocht. Ini adalah subjek ditambah kata kerja hebben ya, ditambah titik-titik tidak tahu apa isinya. Ini misalnya gimana? Ya itu, ik heb een auto gekocht. Ya, jadi ini adalah kata kerja. Tunggu. Kata kerja bentuk ketiga. Past tense. Bukan past tense. Ketiga. Kalau past tense ini, yang ini tadi nih, yang ini soft kecap ini, ya. Apakah masih ragu atau sudah paham kita ulang-ulang yang ini, yang tadi nih? Ini adalah udah ya, karena ini jangan lupa, makanya latihan saya sering kirim di grup untuk membaca, mendengarkan, supaya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu gramatikanya,
tapi pemakaiannya masih rancu. Karena apa? Karena ya itu memang kita kan jarang ngomong bahasa Belanda sama temen. Bagusnya kalau kita ada gitu ngomong sama teman-teman yang bisa bahasa Belanda gitu ya. Tapi yang sudah kita pelajari itu saya yakin sudah bisa dipraktekkan, cuman kurang praktek ya, sehingga kadang-kadang suka tertukar-tukar. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga kita belajar ya. Apakah ada yang mesti ditanyakan sejauh ini? Kita lihat lagi ini. Tadi jangan lupa juga ya ini yang kita latihan ya. Coba lihat ini. Mogen di sini kan. Oh kok ini apa nih? Mogen. Komen. Apa? Tunggu ini. Ini apa tuh? Saya lupa tadi saya. Oh ini oke. Saya buat aja ini bahwa ini kan infinitif nih. Ya, bentuknya infinitif gitu ya. Jadi kalau kata kerja yang 5 itu ya ini bisa ditambah dengan kan, itu adalah memakai kata kerja infinitif sebagai penutupnya. Sedangkan kalau yang ini hebben auto gekocht ya, ik heb, tergantung hebatnya siapa, pokok kalimatnya an auto gekocht, harus ada kata bentuk kita kerja ketiga gitu ya. Paham ya? Kita lihat lagi ini tadi apa latihan. Oke, ini yang tadi nih. Hij heeft, hebatnya hij, karena dia berubah menjadi heeft. Dan kata kerjanya ini tergantung mau dimakan, mau dibeli, terserah ya. Yang itu. Nah, sekian saya kira pelajaran malam ini cukup lanjut di Indonesia sudah cukup malam. Kalau ada yang bertanyakan silahkan tanyakan. Kalau tidak akan kita tutup di sini sambil saya mengingatkan kembali bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mengikuti kursus ini secara gratis akan dimulai tanggal 6 Januari tahun 2026 dan ini adalah gelombang ketiga, kita mulai dari awal. Hari ini adalah hari pelajaran terakhir bagi gelombang kedua. Tentunya bagi yang baru masuk akan mendapatkan kesulitan untuk memahami, mengikuti pelajaran tadi karena gramatikanya sudah cukup jauh. Ya, saya akan coba dulu dalam bahasa Belanda. Dames en heren, vandaag is onze laatste les van 2025. Volgende week, alhoewel 6 januari, gaan we beginnen met onze nieuwe sessie voor de derde periode. Jadi, bagi siapa yang ingin mengikuti, silahkan kirim email dan camkan nomor teleponnya di email itu. Voor diegene die deze les wil gaan volgen, stuur een mail naar mijn adres tatiwesthof@gmail.com. Dan tuliskan dan schrijf uw telefoonnummer daar, dan kan u uitnodigen in onze groep. Silakan tulis telefoonnummer di situ dan Anda akan kami masukkan ke grup pelajaran yang di sana akan mendapatkan teori, latihan dan hal-hal yang menyangkut dengan pelajaran bahasa Belanda. Verder ga ik zeggen, ik wens iedereen een hele fijne jaarwisseling. Voorzichtig itu hati-hati dengan vuurwerk. Di sini di Belanda kalau malam tahun baru itu orang semua kebanyakannya pada keluar hidupin petasan sehingga sampai pagi mereka gitu dar gitu ya. Jadi ya satu-satunya di hari tahun baru dan tahun ini menurut rencana adalah hari tahun terakhir mereka dibolehkan membakar petasan karena tahun akan datang dan berikutnya dilarang, tidak boleh karena banyak yang cedera ya, banyak yang celaka dan juga menghambur-hamburkan uang. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Minum dulu ah. Tidak ada, kalau tidak ada saya buat foto dulu ya supaya jangan lupa ya. Deze ga ik stoppen. Silakan di Pak Palikul mana? Ya, aku. Bunda Yuli mau pakai foto, Ibu Murid Anita mau pakai foto boleh juga, silakan muncul. Nita. Oke,
Ibu Mursita dari mana, Ibu? Oh, dibuka Mic-nya itunya, belum Ibu. dibuka. Sebentar. Ya, Nah, nih, aduh susah. nggak apa dari mana, Ibu? Sebentar ya Ibu. Iya. Surabaya Udah, saya Ibu. ya. Udah barusan udah ada gambarnya kok. Iya, dari Surabaya Bu. Oh, dari mana dapat Bapak kabar sana. ini? Dari radio Bu. Oh, Radio Minang. Kebuminang. Oke. Iya, Oke. radio Jadi, oke. Kebuminang. Saya bikin foto dulu. Mudah-mudahan Ibu bersedia ikut kursus ini dari awal sehingga kita nanti bisa belajar bareng. Saya tulis fotonya saya kirimkan dulu supaya jangan lupa. Ya. Jadi tahun depan insya Allah kita mulai baru dari awal sehingga mudah-mudahan Ibu bisa ikut ya, pelajaran kita ya. Saya Dalam usahakan. ya, ini juga bebas untuk siapa saja yang mau ikut ya, saudara, tetangga, teman atau misalnya siapapun. Kursus ini gratis yang diberikan oleh Mandeh Minang Mancanegara dan disponsori oleh Radio Kebuminang. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya setahun ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada kesalahan. Mudah-mudahan di tahun yang akan depan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan selamat. En prettige jaarwisseling. Amin. Prettige jaarwisseling artinya apa? Sama-sama. Terima kasih Ibu. Selamat menikmati atau prettige Menikmati tahun jaarwisseling baru. itu pergantian tahun. Pergantian Oke. tahun. Ibu udah bisa bahasa Belanda, Ibu udah sedikit ya tadi Belum ya. Bu, ini pertama kali Oh iya. belajar Ya Bu. mudah-mudahan bisa mengikuti berikutnya. Oke. Ya. Saya ucapkan selamat malam, mohon maaf lahir dan batin. Tot ziens, tot volgende week. Dankjewel allemaal. Tahun Graag baru. gedaan. Dah lagi. Mevrouw Tati, ilmu bermanfaat.